Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 edisi Selasa 25 Maret 2014. Bersama saya Mida Fitri, inilah segenap informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah berita yang pertama. Memasuki pekan kedua kampanye terbuka, KPU Pati terus menghimbau semua parpol peserta pemilu untuk mewaspadai sanksi pidananya pelanggaran kampanye yang dilakukan, mengingat sejauh ini diduga masih adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa parpol saat menggelar kampanye. Masa kampanye terbuka sudah berjalan sepekan, kendati demikian diharapkan semua parpol dapat menerapkan aturan main dan apa yang sudah disepakati. Mengingat sanksi pelanggaran kampanye juga ada. Sejauh ini diduga masih didapati adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai parpol saat menggelar kampanye, seperti tidak menyerahkan STTP saat akan menggelar kampanye, serta masih terlihatnya arak-arakan saat menggelar kampanye. Komisioner KPU Pati Umi Nadhiroh mengatakan terkait pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye terbuka yang dilakukan parpol tidak bisa serta-merta langsung diberikan sanksi. Sesuai dengan aturannya, jika ditemukan pelanggaran segera dilaporkan Panwaslu untuk dikaji jenis pelanggarannya. Ini apabila nanti peserta pemilu akan melanggar hal tersebut, tentunya Panwas akan mengkaji terkait dengan apakah itu nanti termasuk pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Nanti kalau pidana pemilu tentunya akan diteruskan ke kepolisian, kemudian kalau pelanggaran administrasi akan diteruskan ke KPU. Umi Nadhiroh menambahkan pihaknya akan terus menghimbau kepada semua parpol hingga batas akhir penutupan pelaksanaan kegiatan kampanye terbuka, agar pelaksanaan semua aturan kampanye sebagai tindak preventif terjadinya pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, pasca dilanda banjir, sejumlah petani di Desa Bulung Cangkring mengaku tidak mendapat bantuan bibit padi dari Pemkab setempat. Meskipun demikian, mereka tetap pasrah dengan mengolah sawah mereka semampunya dan berharap hasilnya mendatang jauh lebih baik. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Kudus beberapa waktu yang lalu menyebabkan sebagian besar sektor pertanian di kota Kretek tersebut gagal panen. Salah satunya seperti yang dialami para petani di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kudus. Meski banjir sudah surut dan petani kembali mengolah sawah mereka, tak sedikit pun bibit padi yang mereka terima sebagai bantuan dari pemerintah. Selain karena lokasi desa yang jauh dari jangkauan, desa tersebut juga masih tergolong pinggiran. Rubiah, salah satu petani setempat, mengatakan selama pasca banjir hingga kini pihaknya belum mendapatkan bantuan berupa bibit padi dari pemerintah daerah Kudus. Dirinya mengaku pemberian bantuan tidak sampai pada petani sekitar desa tersebut dan hanya sampai pada desa sebelah yang terjangkau saja. Mungkin iki ya sing kok tanemiran mbek pun dasar. Niku kemungkinane niku asal bantuan bibit pari napa mboten? Mboten, daerah niki mboten angsal. Sanase niki nggih asal dikoler-ler angsal. Meski tak mendapatkan bantuan bibit padi, pihaknya hanya bisa berharap hasilnya maksimal. Apalagi banjir yang melanda beberapa waktu yang lalu membuat panen mereka menjadi gagal total. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai turnamen futsal se-Jawa Tengah akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, hari kedua pelaksanaan turnamen futsal se-Jawa Tengah di Stadium Futsal Kudus memasuki 8 besar dari 16 tim sesi pertama dan 16 tim sesi kedua. Dijadwalkan hari ini akan memperebutkan tiket perempat semifinal. Turnamen futsal yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus memasuki hari kedua. Sesuai dengan jadwal, Selasa pagi, peserta memasuki babak 8 besar yang nantinya akan memasuki babak perempat semifinal.
Ahmad Sekriamo, salah satu panitia pelaksanaan turnamen futsal tersebut mengatakan pertandingan hari kedua merupakan pertandingan yang akan menentukan 8 besar sekaligus perempat semifinal. Tim yang bertanding sejumlah 32 tim yang terdiri dari 16 tim untuk sesi pertama dan 16 tim untuk sesi kedua. Hari ini itu pekan kedua untuk masuk ke 8 besar. Selanjutnya untuk acara 8 besar ini akan ditandingkan nanti jam 2 mulai jam 1 sampai jam 5 untuk melanjutkan ke babak berikutnya yaitu perempat final. Dalam putaran kedua tersebut terdapat 2 tim yang berhalangan hadir, yakni tim dari Poltekkes BSI Yogyakarta dan tim Shadow dari Universitas Muria Kudus. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hingga saat ini masih banyak ditemukan masyarakat, terutama ibu hamil, masih menganggap kurang pentingnya pemeriksaan kandungan. Dalam hal ini, ultrasonografi atau USG. Masa kehamilan adalah masa paling membahagiakan bagi seorang wanita. Untuk itu, pada masa-masa tersebut, ibu hamil disarankan melakukan pemeriksaan rutin terhadap janin dan kesehatannya sendiri. Pada ibu hamil, umumnya ingin mengawasi perkembangan sang janin secara langsung. Di era modernisasi seperti saat ini, pemantauan janin bisa dilakukan dengan cara ultrasonografi atau yang sering disebut USG. Pemeriksaan USG dirasa sangat penting untuk mengetahui usia kehamilan yang paling akurat dan menentukan apakah kehamilan mengalami masalah atau tidak. Hanya saja anggapan masyarakat pedesaan bahwa pemeriksaan kandungan melalui ultrasonografi atau USG ini hanya untuk melihat jenis kelamin sang janin saja. Anggapan tersebut dibenarkan oleh Dr. Agung Budiawan ketika melakukan pemeriksaan kepada 60 ibu hamil warga desa Tambah Mulyo, Kecamatan Jakenan, Minggu pagi. Dokter spesialis kandungan yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Budi Agung Juwana menuturkan, dari hasil komunikasi dengan para ibu hamil, mereka menganggap bahwa ultrasonografi atau USG menjadi tidak penting bagi mereka. Yang saya temukan dari pemeriksaan saya ini, rata-rata sebetulnya masyarakat di sini itu kurang sosialisasi mengenai arti pentingnya dari USG. Yang paling penting juga bagaimana USG itu bisa mengetahui nanti prognosis salinannya seperti apa, apakah bisa normal ataukah operasi. Dengan demikian diharapkan sosialisasi akan arti pentingnya pemeriksaan kandungan dalam hal ini ultrasonografi atau USG menjadi sangat penting sehingga ibu hamil bisa benar-benar mengetahui kondisi sang jabang bayi. Begitu juga dokter atau bidan yang menangani mampu berbuat yang terbaik untuk sang buah hati. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Berbagai jenis burung piaraan memang memiliki keunikan tersendiri, terutama bentuk keindahan bulu dan suara kicauannya yang merdu. Berbagai tren burung pun selalu berubah, dan yang tidak pernah lekang adalah berburu burung yang sudah mulai langka. Burung merupakan salah satu hewan peliharaan pilihan bagi sebagian masyarakat kita. Selain kicauan yang indah, keindahan bulu serta kelincahannya pun menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga hal tersebut membuat burung piaraan memiliki nilai jual yang tinggi. Di Pasar Johar Kudus, harga burung piaraan berkelas terpatok mulai dari harga 150.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan kualitas suaranya. Sakmono, salah satu penjual burung mengatakan, tahun 2014 ini burung yang banyak dicari adalah jenis burung murai. Namun para penggemar burung tampaknya tidak akan mudah mendapatkannya karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk harganya tidak murah. Untuk anakan murai harganya bisa mencapai 2,5 juta rupiah. Sedangkan untuk murai dewasa harganya bisa mencapai 6 juta rupiah. Biasanya burung murai, Pak. Murai? Murai bagus. Sekarang bintangnya bagus, Pak. Jadi pada diternak. Oh gitu. Selain jenis murai, jenis cucak rowo pun banyak diburu oleh penggemar burung. Harga burung jenis cucak rowo berkisar antara 5 hingga 7 juta rupiah. Sedangkan harga burung lain jenis kenari, kacer, lovebird cenderung stabil.
Saryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah di program Berita 5, jangan beranjak dulu. Informasi mengenai Dahlan Iskan akan kami hadirkan saat lagi.